Wal maqalatus saminah, maqalah yang ke-8, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, wasmuhu Abdurrahman bin Sahar. Abu Hurairah itu julukannya, namanya adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sahar. Annahu qala, sahabat Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salasun munjiat, ada 3 perkara penyelamat. Kalau dilakukan akan membawa orang sukses hidupnya dunia akhirat. 3 perkara penyelamat. Penyelamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa salasun muhlika, dan ada 3 perkara yang akan membinasakan. Jika dilakukan oleh hamba maka akan binasa dia. Wa salasun darajat, dan 3 perkara yang akan mengangkat derajat hamba kalau dilakukan. Ai manazil fil akhirah, derajat di akhirat. Manazil ini kedudukan di akhirat. Wa salasun kafarat, dan ada 3 perkara yang bisa menebus kesalahan dan dosa. Lidunubi amiliha, yakni menebus dosa-dosa pelakunya. 3 perkara. Jadi ada 3 perkara penyelamat, ada 3 perkara yang akan membinasakan, ada 3 perkara yang mengangkat derajat, dan ada 3 perkara yang bisa menebus dosa. 4 ini. Apa saja? Amal munjiat, adapun 3 perkara yang akan menjadi penyelamat hamba dari siksa Allah Subhanahu wa taala adalah fa khasyatullah taala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah takut kepada Allah ketika sedang sendirian ataupun ketika berada di tengah-tengah orang ramai. Jangan hanya takut kepada Allah ketika berada di tengah orang ramai, tapi ketika sendirian malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dilihat orang, akhirnya dia merasa aman dan dia maksiat kepada Allah SWT. Jadi takut kepada Allah ketika sedang sendirian ataupun ketika berada di tengah-tengah orang ramai. Ya. Di situ Rasulullah mendahulukan fisirri. Kenapa kok Rasulullah mendahulukan kita agar takut kepada Allah ketika sedang sendirian, baru di tengah orang ramai? Imam Nawawi mengomentari, qaddima sir li anna taqwallahi fihi a'la darajatan. Didahulukan kata sir, takwa kepada Allah ketika sendirian, karena takwa kepada Allah ketika sedang sendirian derajatnya lebih tinggi dan lebih sulit dibanding takwa kepada Allah di tengah orang-orang ramai. Jadi lebih tinggi derajatnya. Yang kedua yang menjadi penyelamat adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Al qasd, hidup sederhana, hidup berhemat, baik ketika miskin dan ketika kaya. Nah, ini akan menyelamatkan ini. Jadi hidup sederhana, ketika kaya umpamanya jangan sampai berpoya-poya. Dengan hartanya, merasa karena banyak uangnya akhirnya berpoya-poya, beli ini, beli itu, belanja sana, belanja sini, umpamanya karena merasa banyak uang. Harusnya sederhana hidupnya, tetap al-qasd, berhemat. Ini at-tawassut fil ma'isyah, ini sederhana dalam hidupnya itu, jangan terlalu berpoya-poya. Bi'allam yujawis fi hal had, dengan tidak melampaui batas. Ketika miskin juga begitu, juga hidupnya sederhana. Intinya menikmati apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Jangan terlalu boros, jangan juga terlalu pelit. Sayang ini uangnya, lebih baik ini kan beli ini, beli itu dan sebagainya. Jadi hidup itu namanya qasad, sederhana, tidak terlalu boros, juga tidak terlalu pelit. Wal adal fir ridha wal ghadab, kemudian seimbang, adil ketika ridha dan ketika marah. Ridha karena Allah, marah pun karena Allah. Ini 3 hal penyelamat ini. Jadi adil ketika ridha dan ketika marah. Wa amal muhlikat, adapun 3 perkara yang bisa membinasakan,
adalah fasyuhun syadid. Syuh, bakhil yang dahsyat, bakhil yang dituruti, namanya syuh itu. Syuh itu bukhlun syadid, fala yuaddi ma'alai min haqqillah, tidak mau menunaikan haknya Allah. Kalau bakhil, kata-kata bukhul, ini bakhil tetapi dia masih mau zakat, yang menjadi hak Allah itu masih mau dikeluarkan. Tetapi kalau yang kepakai kata syuh ini, zakat pun tidak mau. Apalagi sedekah sunnah, sedekah wajib aja, yang wajib itu dia tidak mau mengeluarkan, sayang dengan uangnya. Lebih baik dipakai untuk kesenangan, poya-poya, daripada mengeluarkan zakat menurut pikirannya. Ini namanya syuh. Apalagi sedekah sunnah, zakat aja yang wajib tidak mau ditunaikan. Nah, ini syuhun muta'. Jadi syuhun muta' ini sifat bakhil yang ditaati. Memang setiap sifat bakhil itu termasuk watak manusia. Setiap manusia itu ada sifat bakhilnya di dalam dirinya. Nah, cuman bagaimana sifat bakhil itu agar dikikis sedikit demi sedikit, agar tidak berkembang, agar tidak dituruti, agar tidak dituruti. Dilatih dia untuk bersedekah, terutama mengeluarkan zakat. Karena sifat bakhil itu akan mencelakakan hamba. Itu yang pertama, syuhun muta' atau syuhun syadid, kebakhilan yang dahsyat. Yang kedua yang akan mencelakakan hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, dituruti. Bi ayyatba' ma ya'muru bi hawa. Ini dia mengikuti semua yang diperintahkan, nafsunya diikuti terus. Namanya nafsu kan memerintahkan kejelekan. Nah, jadi inilah yang akan membinasakan hamba ini, karena senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsi, kagumnya seseorang pada dirinya. Ujub namanya, mengagumi dirinya sendiri. Nazruhu ilaiha bi'ainil kamal, dia melihat dirinya itu dengan mata kesempurnaan. Ma'anisyani ni'matillahi ta'ala wa ma'al aman min zawali, disertai lupa dia akan nikmat Allah, padahal dia bisa seperti itu karena nikmat dari Allah. Dia bisa hidup senang, hidup mewah karena nikmat dari Allah SWT. Lupa aja, malah dia berbangga diri dan merasa aman akan hilangnya nikmat tersebut. Jadi merasa aman, tidak khawatir barangkali satu saat Allah akan mencabutnya. Karena semua yang kita miliki, nikmat yang diberi Allah itu ada sementara. Allah bisa mencabutnya kapan saja. Jadi jangan kita merasa aman dari hilangnya nikmat tersebut. Nah, ini akan mencelakakan hamba ketika dia merasa kagum pada dirinya. Wa amma darajat, adapun 3 perkara yang bisa mengangkat derajat seorang hamba. Pertama, faifsya'us salam, menebar salam. Menebar salam ai izharus salam bainan nas, menampakkan salam di kalangan manusia. Nah, dengan kamu memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Ketika ketemu orang, assalamualaikum dengan syarat orangnya muslim. Nah, diketahui kalau tidak tahu dia muslim atau tidak, jangan. Ini akan mengangkat derajat seseorang karena sebab menyebar salam. Wa it'amut ta'am, yang kedua akan mengangkat derajat dalam memberi makanan kepada orang yang tidak mampu, orang yang lapar, ataupun kepada tamu. Ketika ada datang tamu, disuguhkan makanan, disuguhkan minuman, itu namanya memberi makan juga. Nah, terutama nanti di bulan Ramadan, memberi makan orang yang berbuka itu pahalanya luar biasa di bulan Ramadan ini. Memberi makan orang yang miskin, umpamanya, yang tidak punya lauk, tidak punya makanan, ketika berpuasa dikasih, itu pahalanya luar biasa. Ini akan mengangkat derajat seseorang, memberi makan. Wassalatu bil-lail wan nasu niyam. Yang ketiga yang akan mengangkat derajat seseorang, salat malam ketika manusia sedang tidur, meskipun hanya 2 rakaat salat malam. Yang afdal di akhir malam, sepertiga malam, yang mulai jam 3, jam setengah 4, pokoknya minimal setengah jam sebelum subuh.
Nah, ini 3 perkara yang bisa mengangkat derajat seorang hamba. Wa amal kafarat, adapun 3 perkara yang bisa menebus dosa. Satu lagi ya. Yaitu yang bisa menebus kesalahan, faisbahul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu ketika dalam ketika dalam posisi cuaca yang sangat dingin. Fis sabarat ini cuaca yang dingin. Sempurnakan wudu berserta sunah-sunahnya. Apalagi ketika dalam keadaan cuaca panas seperti ini, maka lebih harus disempurnakan wudunya. Jadi berwudu itu jangan hanya sekedar yang penting wudunya sah, wajib sudah dilaksanakan sudah. Nah, usahakan untuk berwudu secara sempurna. Lakukan sunah-sunahnya. Lakukan sunah-sunahnya. Itu namanya isbaghul wudu. Itu akan menebus dosa. Kemudian kedua, wa naqlul aqdam ilal jamaat. Kemudian pergi melangkahkan kaki menuju sholat jamaah ke musola, masjid. Kita paksakan kaki kita ini untuk melangkah ke musola. Nah, ini akan menebus dosa. Setiap langkah kaki kita itu akan menebus dosa dan kesalahan yang kita lakukan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, setiap masuk waktu sholat kita langkahkan kaki kita ke musola, maka itu akan menebus dosa-dosa kita antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Wantizarus shalah ba'da shalah. Kemudian yang ketiga yang bisa menebus dosa adalah menunggu sholat setelah sholat. Tidak bergerak setelah sholat maghrib, tidak pulang, dia menunggu dengan zikir atau apa sampai datangnya waktu sholat. Ini menunggu sholat setelah sholat agar supaya dia bisa tetap melakukannya di masjid atau musola, ya. Ini pahalanya bisa menebus dosa dan kesalahan. Nah, inilah diantara perkara-perkara yang merupakan nasihat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya. Bisa kita amalkan, bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik.